Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Salafiyah Miftahul Mubtadi'in Romo Kiai Haji Amiruddin beserta keluarga besar pesantren, keluarga besar Dzurriyyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhsin dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Umar, pembaca sholawat kita Habib Zaidan. Ini saya ngaji kali ini Habib, ini senang karena yang putri itu memandang ke arah saya. Walaupun saya tahu pandangan itu bukan untuk saya, tapi untuk ini Habib Pak ya. Ini pembaca sholawat di Indonesia. Ini kalau disurvei ya, disurvei mungkin elektabilitas paling tinggi itu Habib Zaidan. Bisa karena suaranya yang merdu, bisa karena ketampanannya yang memukau, bisa juga karena istiqomah dalam kejombloannya. Jadi pandangan ini ke saya, ini pandangan yang menipu Kiai. Seakan-akan menunggu mauidhah hasanah, tetapi yang putri-putri ini sebetulnya sedang menunggu takdir langit agar doa-doa panjang mereka itu dikabulkan oleh Allah. Walaupun tidak berjodoh, minimal ada tatapan hangat dari Habib Zaidan malam ini. Pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, Bapak Bupati yang akan datang, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil dari TNI, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam hari ini kita kumpul di lapangan ini sejatinya melakukan satu tradisi budaya khas Indonesia, tetapi budaya dan tradisi yang diajarkan oleh guru-guru kita itu sebenarnya merupakan implementasi terjemah hidup dari ajaran Islam. Kita itu jadi santri, jadi muridnya para kiai, jadi muridnya para habaib di Nusantara ini. Itu perlu bangga. Ada banyak tradisi, budaya, amalan, kebiasaan itu yang menjadi ciri khas Indonesia, tidak ada di negeri lain, tetapi dia dibangun dengan fondasi pemahaman keagamaan yang kuat. Rasanya kalau Bapak Ibu pernah keliling dunia Islam, dari Maroko yang berbatasan dengan Samudra Atlantik sampai ke Merauke di Papua yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, ada puluhan ribu kilometer negeri muslim. Itu nggak ada yang bikin acara haul kayak di Tegal Kubur nih, nggak ada. Coba datang ke Mesir yang ada Al-Azhar yang katanya imam ahli sunnah, nggak ada.
mendoakan orang dari tadi pagi kan Kiai. Ada ngaji kubur, ada yang bil ghaib, ada yang bin nazar, ada yang doa arwah, ngumpulin orang selapangan, yang di atas dikasih kue, dikasih buah, dikasih burger, ya kan? Yang di sana cukup dengan memandang ketampanan Habib Zaidan saja. Ini betul-betul khas Indonesia. Tapi yang khas Indonesia itu kadang-kadang maknanya luar biasa. Saya ambil satu contoh, misalnya saya punya anak Kiai, itu suka sejarah. Jadi kalau jalan ke tempat-tempat liburan, itu minta ke tempat yang bersejarah. Kalau ke luar negeri yang ada nilai sejarahnya, kalau di Indonesia yang ada nilai sejarahnya. Saya misalnya, ini sudah dulu anak saya masih kecil, itu dulu anak saya itu pernah minta sama saya mau melihat kebesaran kerajaan Majapahit. Kan sekarang dibangun miniaturnya itu di Trowulan di Mojokerto sama Pemprov Jawa Timur. Saya datang melihat Majapahit. Nah, kalau saya datang ke tempat bersejarah, itu biasanya saya bayar orang gaet, karena kan saya nggak tahu Majapahit sejarahnya detailnya kayak apa. Kalau ke Borobudur juga nggak tahu saya cungkupnya ada berapa. Sama Kiai di sini, Ustadz, Habib, Anda semua pernah umroh ke Mekah, pernah ziarah ke Rasulullah di Madinah. Kalau saya tanya menara Masjid Nabawi ada berapa, yakin nggak tahu? Yakin nggak tahu? Menara Masjid Nabawi ada berapa? Tiang di Masjidil Haram itu ada berapa? Nggak tahu. Tapi kalau mau tawif pasti tahu. Karena kalau nggak tahu nggak dibayar sama travelnya, kan begitu. Jadi dia tahu menaranya ada berapa. Maka saya kalau ke tempat sejarah itu nyewa gaet. Pulang dari Mojokerto, kata saya, nak kita ke Jogja, ada acara saya, nanti sekalian sholat. Kata anak saya, Abi boleh sholat, tapi di tempat masjid yang ada sejarahnya. Maka saya ajak ke Masjid Gede Kauman di Jogja itu, sholat dengan anak saya. Anak saya itu selesai sholat, itu matanya terganggu. Kata anak saya gini, Bi, lihat Bi, aneh masjid ini. Saya bilang, apa anehnya nak? Lihat gambarnya nih, ornamen di dindingnya itu gambarnya buah salak. Anak saya itu yang ada di kepalanya, kalau masjid itu pantasnya kurma. Ini kan ada orang yang kadang-kadang buah binatang itu dianggap ada agamanya. Kalau cemara itu pohonnya orang Kristen, kalau kurma itu pohonnya orang Arab. Kan kasihan nanti burung gereja, ya kan? Kalau mau ngaji ke masjid diusir sama takmirnya loh. Kamu ini bukan burung masjid, burung gereja. Wah, kasihan. Yang namanya burung yang itu kan tidak ada urusan. Nabi Muhammad itu kalau Ramadan itu berbuka pakai kurma yang manis karena di Madinah. Seandainya Nabi Muhammad di Pekalongan, mungkin berbukanya pakai durian montong, Pak. Karena itu kan cuma persoalan di mana beliau hidup. Nabi Muhammad dulu siwakan, Habib Zaidan sekarang pakai pasta gigi. Lo kan sama saja. Karena yang ibadah itu bukan siwak, bukan sikat giginya, tapi kebersihan namanya itu, mulutnya. Selama mulutnya bersih, yang namanya siwak, yang namanya sikat gigi itu cuma alat. Anak saya itu, Bi, kenapa gambarnya salah? Saya waktu masuk masjid itu memang nggak nyewa orang, Pak. Anak saya bilang, Bi, kita nggak bayar orang gaet. Ya nggak usah nak, bapakmu nih kiai. Kalau soal fikihnya masjid, ya tahu di Fathul Qorib, Fathul Mu'in baca terbalik aja bisa saya, kata saya. Ya nggak usah sewa, kata saya. Karena nggak usah sewa, anak saya tanya itu saya bingung Habib Zaidan. Iya ya nak ya, kok gambarnya ini salah ya? Kata anak saya kan pantasnya Bi, kurma. Minimal yang ada di Quran lah. Inap, anggur, zanzabil lah kan, jahe kan begitu. Kok ini salah? Karena saya tidak bisa jawab, ada orang Jogja di situ belangkonan, beskapan, sarungan kayak Habib Zaidan ini, sarung batik ini. Ya, maka kemudian saya pikir ini pasti takmirnya. Saya tanya, Pak, Bapak pengurus masjid sini? Nggih, katanya. Saya boleh tanya, Pak? Boleh, katanya. Apa yang Bapak mau tanya? Begini Pak, ini kenapa kok gambarnya salah Pak? Itu orang tadi itu jawabnya enteng. Ini Pak gambar salah karena ada hadisnya.
Saya dengar ada hadis salak, kalau kata Gen Z, kena mental saya. Kenapa? Ya ini kemungkinannya dia pintar, saya goblok gitu. Kenapa? Ya saya ngaji di mana-mana, hatam semua kitab hadis, nggak ada hadis salak. Karena Nabi nggak pernah ke Magelang. Kalau Rasulullah pernah ke Magelang, mungkin tahu salak pondok, kan gitu. Mungkin kalau Nabi ke Bali, Nabi tahu ada salak pondok. Mungkin dikasih hadis, man akala salak dahulu jannah misalnya. Ya iya toh, kurma ajwah itu terkenal kan karena ada hadisnya. Ya iya, orang yang tahu kurma, ada banyak kurma di Madinah, itu yang rasanya lebih enak dari kurma ajwah. Yang rasanya, bentuknya itu lebih enak dari ajwa. Tapi yang mahal ajwa itu karena ada hadis Sahih Bukhari itu, manis tobaha, setiap orang yang di pagi hari itu ngambil kurma bisab'i tamarat, dengan 7 tamarah. Masalahnya riwayat hadis yang sahih itu tidak mutlak tapi muqayyad, bukan tamarotin saja, tamaratin ajwatin, kurma ajwa. Maka kurma ajwa itu jadi mahal karena ada hadisnya. Ini kenapa ini? Kodok. Astagfirullah. Saya pikir ada buaya gitu. Ya cuma kodok kok jadi masalah, Bu. Bu, awas kodoknya ini kemana-mana ini. Sudah? Oke, kita terusin.